Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Widianto, Kepala SDIT Darul Falah, yang hari ini kita akan menjelaskan tentang salah satu tulisan saya yang berjudul Penerapan Program Pengamalan dan Pengalaman Belajar Siswa Kelas 6 di TK di Kecamatan Sukorejo. Di awal tulisan saya, di paragraf pertama, menjelaskan tentang pentingnya asesmen dalam proses pembelajaran. Di antaranya ada beberapa tugas atau beberapa fungsi dari asesmen atau penilaian yang digunakan sebagai bahan evaluasi pembelajaran, menjadi alat ukur untuk pemahaman siswa terhadap materi, membantu melatih sikap jujur dan tanggung jawab dan disiplin, serta menilai sejauh mana siswa dapat menyerap dan menerapkan ilmu pengetahuan. Di paragraf kedua, kami menyoroti tentang kelemahan sistem penilaian pembelajaran atau sistem assessment yang ada secara umum yang kita laksanakan di sistem pendidikan kita. Dan itu juga dirasakan oleh siswa khususnya kelas 6 di SDIT Darul Falah. Salah satunya kelemahannya adalah penilaian kita terlalu berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan, di mana hasil dari pembelajaran diukur berdasarkan nilai dan hafalan siswa saja. Yang kedua adalah administrasi penilaian yang rumit. Yang ketiga, kita masih kesulitan untuk mengukur secara objektif sikap siswa. Jadi penilaian sikap cenderung dilaksanakan secara formalitas saja. Yang keempat, penilaian keterampilan yang belum optimal. Dan yang kelima, TKA sebagai salah satu ukuran pembelajaran siswa kelas 6 masih berfokus pada hafalan dan nilai. Hipotesa dari tulisan yang kami tulis itu adalah kita memerlukan sebuah sistem penilaian otentik yang penilaiannya itu dapat menilai secara menyeluruh untuk mengukur beberapa aspek, diantaranya adalah kognitif atau pengetahuan, psikomotorik, keterampilan, dan afektif secara sikap. Jadi dibutuhkan penilaian yang bisa menilai atau mengukur proses pembelajaran secara utuh. Dari SDIT Darul Falah, dari proses penilaian otentik tadi di SDIT Darul Falah mencanangkan dan sudah dilaksanakan di tahun 2025-2026 lalu, yaitu program pengamalan dan pengalaman belajar santri kelas 6 SDIT Darul Falah. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa kelas 6 untuk mengamalkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sekaligus memperoleh pengalaman belajar mendampingi siswa di tingkat taman kanak-kanak di sebuah TK mitra kami di Kecamatan Sukorejo dan sekitarnya. Jadi ada dua agenda di kegiatan pengamalan dan pengalaman belajar. Yang pertama adalah kegiatan untuk mengamalkan materi yang didapat kelas 6 ketika di SD, sekaligus mendapatkan pengalaman belajar ketika anak-anak kita terjunkan di TK-TK di wilayah Kecamatan Sukorejo dan sekitarnya. Manfaat dari program ini yang pertama adalah membangun karakter mulia dan jiwa kepemimpinan. Yang kedua adalah meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan sosial. Yang ketiga, menjadikan pengalaman berharga dan berkesan. Yang keempat, memberikan kontribusi nyata bagi pembelajaran di TK di Kecamatan Sukorejo. Secara umum dan secara khusus, tujuan dari program pengamalan dan pengalaman belajar adalah yang pertama adalah memberikan alternatif penilaian otentik melalui kegiatan unjuk kerja. Jadi program ini untuk menjawab keresahan kami tentang sistem penilaian yang kami nilai masih berfokus pada pengetahuan dan hafalan. Beralih ke penilaian yang berbasis ke unjuk kerja dan
pengalaman langsung di lapangan. Yang kedua adalah mengembangkan karakter abad 21 yang kita tahu bersama ada critical thinking, kreativitas, communication, collaboration. Jadi ada 4 aspek yang dinilai yang kita kenal dengan 4C. Nah, bagaimana anak-anak bisa menemukan permasalahan ketika nanti berada di TK dan menemukan solusinya, itu merupakan salah satu bentuk latihan critical thinking atau berpikir kritis. Kemudian di TK tersebut, di kegiatan tersebut, kita juga mewajibkan anak-anak untuk membuat karya sebagai bentuk kreativitas mereka berbahan dasar kardus yang bisa digunakan untuk media bermain siswa TK didampingi oleh kakak kelasnya. Kemudian kita juga melatih komunikasi, bagaimana anak bisa berkomunikasi dengan mengedepankan sikap santun dan empati. Jadi santun kepada Bapak Ibu guru atau rekan sejawat dan juga berempati kepada adik-adik di bawah bimbingannya ketika belajar di TK. Yang keempat adalah kolaborasi, bagaimana kita mencontohkan bahwasanya lembaga bisa berkolaborasi antara lembaga sekolah dasar dengan taman kanak-kanak, sekaligus anak-anak pun juga bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan guru pembimbing, dengan guru pendamping, dan juga anak-anak di bawah bimbingannya. Yang ketiga adalah sebagai bentuk kerjasama dengan lembaga mitra, dan yang terakhir adalah memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, itu tadi dari gambaran dari kegiatan program pengamalan dan pengalaman belajar, dan berikut kami sertakan contoh-contoh kegiatan yang sudah kami lakukan. Demikian presentasi dari saya, terima kasih, mohon maaf ada kesalahan, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.